Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Alwin Abdullah di channel YouTube Alwin Abdullah. Channel yang bertujuan menebarkan kebaikan kepada siapapun setiap harinya. Nah, bagi para audiens yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, jika tidak keberatan untuk menekan tombol subscribe, like, tekan lonceng, serta share ke teman-teman kamu agar channel ini dapat merealisasikan tujuannya. Dan so pasti, saya akan makin semangat untuk menambahkan konten-konten terbaru yang pastinya sangat menarik dan rugi jika dilewatkan. Nah, para audiens, hadirin wal hadirat sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengkaji kajian fikih praktis terkait wudhu, serta segala hal yang terkait dengan wudhu. Nah, ingin tahu pembahasannya? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Nah, tentunya kita sebagai umat muslim ya tidak terlepas dari wudhu. Ya, minimal 5 kali dalam sehari kita melakukan ritual wudhu. Belum lagi banyak sekali amalan-amalan selain sholat yang disunahkan berwudhu terlebih dahulu sebelum melakukannya. Nah, maka dari itu pembahasan ini cukup esensial dan cukup penting. Pertama yang akan kita bahas adalah pengertian atau definisi wudhu. Nah, wudhu menurut bahasa ma'khuz minal wadha'ah, ya, diambil dari masdar atau kata wadha'ah yang bermakna al-hasan awil jamil, yang bermakna baik dan indah. Nah, sedangkan menurut istilah, wudhu adalah ismul lil fi'lil ladzi huwa isti'malul ma' fi a'dha' mu'ayyanah ma'aniyah. Nah, jadi yang dimaksud dengan wudhu adalah nama daripada sebuah perbuatan yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan air, ya, dan ditujukan kepada anggota-anggota tubuh tertentu dengan adanya niat. Nah, itulah dia wudhu menurut istilah. Nah, kemudian timbul pertanyaan, apa perbedaan wudhu dengan wudu? Nah, kalau wudhu adalah perbuatannya, sedangkan al-wudhu adalah ismul lil ma'il ladzi yatawadda'u bihi. Ya, wudhu adalah air yang digunakan untuk melakukan ritual wudhu. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya furudul wudhu. Ya, yang dimaksud dengan furudul wudhu adalah bagian-bagian yang wajib dibasuh ketika berwudhu ataupun hal-hal yang harus dilakukan ketika berwudhu. Nah, apa sajakah itu? Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah menyuci atau membasuh muka, selanjutnya menyuci atau membasuh kedua tangan hingga siku, selanjutnya menyapu sebahagian rambut, kemudian menyuci dua kaki sampai dengan mata kaki, dan yang terakhir adalah tartib atau tertib, ya, dilakukan secara berurutan tidak serampangan. Nah, adapun dasar pensyariatan wudhu ini sendiri terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 6. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu sekalian hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan kedua tanganmu hingga siku. Kemudian basuhlah rambutmu dan kedua kakimu hingga mata kaki. Nah, itu dia hadirin. Nah, an-niyah yang pertama daripada furudul wudhu adalah niyah. Kenapa dibutuhkan niat di dalam wudhu? Li'annal wudhu ibadah. Dikarenakan wudhu itu sendiri merupakan ibadah. Wa binniyah tatamayyazul ibadah minal adah. Ya, dan dengan niat pula dapat dibedakan antara ibadah dengan adat ataupun kebiasaan yang dilakukan seseorang. Maksudnya apa? Nah, banyak sekali orang-orang di luar sana yang suka melakukan hal yang
mirip dengan wudhu, namun ternyata niatnya bukan wudhu, melainkan hanya untuk menyegarkan beberapa bagian tubuhnya saja. Nah, pertanyaannya, apakah yang membedakan tradisi-tradisi itu dengan wudhu? Tak lain dan tak bukan adalah niat. Nah, apa itu niat? Niat menurut bahasa adalah al-qasdu, atau yang dimaksud dengan qasdu di sini adalah maksud. Sedangkan menurut istilah adalah qasdu syai' maqrunan bi fi'lihi. Ya, yang dimaksud dengan niat adalah memaksudkan sesuatu kemudian diiringi dengan perbuatan terkait sesuatu tersebut. Nah, di manakah letak niat? Nah, wa mahallun niyah al-qalb. Ya, tempat niat itu sendiri adalah hati. Akan tetapi dalam mazhab kita wa yusannu at-talaffuz biha bil lisan. Ya, di dalam mazhab Syafi'i ya disunahkan melafazkan niat dengan lidah. Nah, selanjutnya adalah menyuci atau membasuh wajah, kemudian menyuci atau membasuh kedua tangan sampai siku, ya. Nah, kemudian membasuh sebahagian rambut. Nah, membasuh sebagian rambut ini merupakan pendapat Syafi'iyah, sedangkan pendapat Malikiyah, itu mewajibkan siapa saja yang melakukan atau melaksanakan ritual wudhu untuk membasahi seluruh rambut. Ya, nah, jadi di dalam mazhab kita, di dalam mazhab Syafi'i itu ya yang diwajibkan hanya sebahagian rambut saja, minimal 3 helai rambut. Nah, bahagian rambut yang mana? Nah, boleh di bagian mana saja. Boleh di bagian depan, boleh rambut yang tumbuh di atas nasiyah atau ubun-ubun, dan boleh juga rambut bahagian lain, ya, rambut bahagian lain selagi rambut tersebut memang masih terkategori ke dalam rambut kepala. Nah, selanjutnya adalah menyuci kedua kaki hingga mata kaki, ya. Dan yang terakhir adalah at-tartib ala syaklil ladzi dzakarna, ya. Jadi bahagian-bahagian tadi itu harus dibasuh, harus dicuci sesuai dengan urutan yang telah kita sebutkan tadi. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah hal-hal yang disunahkan ketika berwudu. Nah, apa-apa saja yang disunahkan ketika berwudu? Nah, ada beberapa sunnah wudu, di antaranya yang pertama adalah at-tasmiyatu fi ibtidaihi, yaitu mengucapkan basmalah ya ketika memulai wudu. Ya, ketika memulai wudu, hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i an Anas radhiyallahu anhu qala talaba ba'du ashabin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wudu'an falam yajidu ma'an faqala alaihi salatu wassalam hal ma'a ahadin minkum ma' fa'utiya bima fawada'a yadahu fil ina alladhi fihi al-ma' thumma qala tawadda'u bismillah ay qailina dzalika 'inda al-ibtida'i bihi. Nah, jadi hadis yang diriwayatkan Imam Nasa'i dari Anas radhiyallahu anhu berkata, sebahagian sahabat Nabi meminta atau ingin melakukan ritual wudhu atau ingin berwudhu, namun mereka tidak menemukan air. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hal ma'a ahadim minkum ma, adakah salah seorang di antara kalian memiliki air? Lantas ternyata ada. Lalu ada seorang sahabat yang mendatangkan air dan meletakkannya ke tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tawadda'u bismillah, ya ay qailina dzalika indal ibtida'i bihi. Lantas Rasulullah bersabda, wahai para sahabatku, berwudhulah kamu sekalian dengan nama Allah, ya, yang maksudnya adalah mengucapkan nama Allah ketika hendak memulainya. Nah, itu dia hadirin sunnah yang pertama. Nah, sunnah yang kedua adalah
Ghaslul kaffain thalasan qabla idkhalihimal ina. Ya, sunnah wudu yang kedua adalah menyuci pergelangan tangan, yaitu kedua pergelangan tangan sebelum mencelupkan kedua pergelangan tangan tersebut ke dalam bejana, bak atau lain sebagainya. Ya. Nah, itu dia sunnah yang kedua. Nah, sunnah yang ketiga adalah isti'malus siwak. Ya, sunnah wudu yang ketiga adalah bersiwak atau menggosok gigi sebelum berwudu. Ya, hal ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu." Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, jika saja aku takut untuk memberatkan umatku, sungguh aku telah memerintahkan mereka untuk menggosok gigi sebelum berwudu. Nah, itu sunnah yang ketiga. Sunnah yang keempat dan sunnah yang kelima adalah al-madmadah wal istinsyaq, yaitu berkumur-kumur dan istinsyaq. Yang dimaksud istinsyaq di sini adalah menghirup air, menghirup air ke dalam hidung lalu mengeluarkannya. Nah, istinsyak ini sendiri ya bisa dikatakan jarang sekali dilakukan oleh kebanyakan orang sekarang, melainkan kebanyakan orang hanya membasuh, hanya meletakkan air di atas permukaan hidungnya lalu memasukkan jari jemarinya ke dalam hidungnya. Nah, namun istinsyak yang benar, istinsyak yang sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Rasul adalah menghirup air. Jadi contohnya, misalnya kita punya pergelangan tangan, lantas pergelangan tangan ini kita gunakan untuk mengambil air, lalu air yang ada di pergelangan tangan itu kita hirup dengan hidung kita, setelah itu dikeluarkan kembali, Nah, itulah istinsyak yang sesuai dengan hadis Rasul. Nah, sunnah yang selanjutnya adalah takhlilul lihyah, takhlilul lihyah, Jadi sunnah wudu yang selanjutnya adalah memasukkan air, atau menyisir jenggot dengan menggunakan jari jemari, jenggot jika menggunakan jari jemari. Apakah semua jenggot seperti itu? Nah, tidak. Tidak semua jenggot, melainkan hanya jenggot-jenggot yang tidak terlalu tebal, jenggot-jenggot yang tidak terlalu tebal yang masih mungkin untuk disisir dengan menggunakan jari jemari dengan tujuan dengan tujuan menyampaikan air ke rambut-rambut jenggot tersebut. Nah, sunnah wudu selanjutnya adalah mashu jami'ir ra's, yaitu mengusap atau membasuh semua rambut. Nah, walaupun mazhab Syafi'i, mazhab kita itu tidak berpendapat bahwa semua rambut atau seluruh rambut kepala itu wajib dibasuh, akan tetapi mazhab kita menganjurkan bagi seseorang yang berwudu untuk membasuh seluruh rambut yang ia miliki, rambut kepala yang ia miliki. Nah, selanjutnya sunnah wudu selanjutnya adalah takhlil ma baina asabi al-yadain wa rijlain bil ma, Yang sunnah selanjutnya adalah gini nih. Menggosok sela-sela jari jemari, baik jari jemari tangan atau jari jemari kaki dengan menggunakan tangan, Jadi seperti ini, kita cuci, kita gosok sedikit dengan perlahan, dengan menggunakan air sela-sela jari jemari kita, baik jari jemari tangan ataupun jari jemari kaki. Nah, hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW, wa khallil bainal asabi. Nah, jadi
pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diminta oleh seseorang untuk menjelaskan bagaimana wudhu yang benarnya. Nah, salah satu potongan hadisnya, karena hadisnya terlalu panjang, di sini saya akan quote ya, saya akan sampaikan. Rasulullah bersabda, wa khalil bainal asabi. Nah, Rasulullah memerintahkan kepada seseorang yang bertanya tadi untuk untuk membersihkan atau menggosok sela-sela jari jemari dengan menggunakan air. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan takhlil bainal asabi. Nah, selanjutnya sunnah wudhu yang selanjutnya adalah mashul udzunain, ya, mashul udzunain. Zahiruhuma wa batinuhuma bima jadid ghair ma ras. Ya, jadi sunnah wudhu selanjutnya adalah membasuh kedua telinga, ya, baik telinga bahagian luar, daun telinga bahagian luar, ataupun daun telinga bagian luar dan daun telinga bagian dalam dengan air baru. Nah, makna dengan air baru di sini adalah dengan menggunakan air lain, bukan bekas air yang digunakan untuk membasuh rambut. Ya, bukan dengan menggunakan air yang digunakan bekas membasuh rambut. Nah, ada beberapa lagi pemirsa, ya, ada beberapa lagi audiens sunnah wudhu, ya. Sunnah wudhu yang ke-10 adalah at-tatslits, ya, at-tatslits. Apa makna tatslits? Yaitu menyuci, ya, atau membasuh seluruh bahagian-bahagian yang diwajibkan untuk dibasuh ataupun bagian-bagian yang sunnah untuk dibasuh, ya, sebanyak 3 kali, ya, 3 kali. Nah, pertanyaannya nih, timbul pertanyaan, boleh nggak kalau nambah 1 kali lagi jadi 4? Nah, kalau ditambah 1 kali lagi berarti 4 kali, itu hukumnya bukan sunnah melainkan makruh, ya, dan makruh itu lebih baik untuk dihindari atau ditinggalkan, karena meninggalkan perbuatan makruh itu berpahala, ya. Kenapa? Karena di dalam Islam itu penuh dengan teori yang sangat-sangat holistik, ya. Jadi Islam tidak ingin kita umatnya itu terlalu boros dalam menggunakan air, ya, tidak terlalu boros dalam menggunakan air. Jadi 3 kali cucian itu sudah cukup. Nah, selanjutnya sunnah wudhu adalah taqdimul yumna 'alal yusra, ya, yaitu mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Ya, hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza tawadda'tum fabda'u bi mayaminikum." Ya, jadi Rasulullah bersabda yang artinya jika kamu sekalian berwudu maka mulailah dengan bahagian-bahagian tubuh sebelah kanan. Oke. Nah, sunnah wudhu selanjutnya adalah at-tadlik. Apa itu at-tadlik? Nah, at-tadlik itu adalah membasuh bahagian yang wajib atau sunnah untuk dibasuh ketika berwudhu, kemudian dengan mengusap-ngusapkan tangan di bagian tersebut. Ya, jadi seperti ini. Jadi ketika kita ingin menyuci atau membasuh tangan, maka kita gunakan air, ya, kemudian air itu kita tumpahkan ke atas tangan kita sembari kita ratakan dengan menggunakan tangan kita. Nah, itu yang dimaksud dengan tadlik, dan hal itu disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah selanjutnya adalah al-mualah. Nah, ini adalah hal yang cukup esensial juga, ya. Salah satu hal-hal yang disunahkan ketika berwudu adalah al-mualah, ya, yaitu yaitu membasuh bahagian wudu yang satu, kemudian langsung membasuh bahagian tubuh selanjutnya, yaitu tidak meninggalkan jeda yang begitu panjang, ya, meninggalkan jeda yang begitu panjang. Nah, jadi misalnya ketika kita membasuh wajah, setelah membasuh wajah, menyuci wajah langsung
diiringi dengan membasuh atau menyuci kedua tangan. Nah, itu yang dimaksud dengan al-mu'alah. Nah, selanjutnya adalah italatul ghurrah wa tahjil. Nah, italatul ghurrah wa tahjil. Nah, italatul ghurrah wa tahjil ini juga sangat esensial ya, karena di dalam suatu sabda Rasul yang pernah saya baca yang artinya bahwa mereka yang melakukan italah al-ghurrah wa tahjil ini nanti bahagian-bahagian wudunya itu yang lebihnya itu akan terlihat dan terpancar serta mengeluarkan cahaya di hari kiamat. Nah, yang dimaksud dengan italah al-ghurrah wa tahjil ini ya ini seperti ini contohnya. Misalnya kita menyuci atau membasuh tangan dari ujung jari hingga siku. Nah, italatul ghurrah wa tahjil ini adalah melebihkan sampai ke atas siku. Ya, melebihkan sampai ke atas siku ya. Ada yang melebihkan sampai ke ketiak bahkan. Nah, apakah itu boleh? Nah, itu sangat dianjurkan. Itu sangat dianjurkan di dalam Islam. Ya, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman istata'a minkum ayyutilahu ghurratahu falyaf'al." Nah, bagi siapa saja yang mungkin mampu bisa melebihkan bahagian wudhunya, maka lakukanlah ya. Nah, jadi kalau memang tidak bisa, misalnya dalam satu kondisi yang seperti apa, nah itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena italatul ghurrah wa tahjil ini ya merupakan sunnah wudhu, bukan fardhu wudhu ya. Nah, selanjutnya sunnah wudhu selanjutnya adalah al-i'tidal bil ma ya duna tasrif ya. Jadi nah ini juga nih penting nih. Nah, kebanyakan kita orang Indonesia memang sering melanggar ini ya, karena bumi Indonesia ini kaya dengan air ya. Padahal nggak boleh juga ya, nggak boleh juga. Nah, sunnah wudhu yang ke-15 adalah yaitu menggunakan air tepat guna. Menggunakan air tepat guna, tidak boleh berlebih-lebihan. Nah, tidak boleh berlebih-lebihan karena jika menggunakan air terlalu berlebihan itu juga tasrif atau tabdzir ya, mubazir air ya. Nah, jadi sunnahnya adalah menggunakan air tepat guna. Nah, sunnah-sunnah selanjutnya yaitu menghadap kiblat, kemudian alla yatakallam asna al-wudu, yaitu tidak berbicara ketika berwudu ya. Dan yang terakhir adalah yaitu membaca doa wudu. Nah, itu dia tadi sunnah wudu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang makruhatul wudu. Ya, makruhatul wudu atau hal-hal yang dimakruhkan di dalam berwudu. Nah, yang pertama, tadi kita udah ngomong sunnah wudunya itu kan menggunakan air tepat guna. Berarti makruhnya adalah berlebih-lebihan dalam menggunakan air ya. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin ya. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang Islam, janganlah berlebih-lebihan terhadap sesuatu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, itu dia. Nah, kemudian tadi kita udah ngomong bahwa sunnah wudhu mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Nah, jadi makruhnya adalah mendahulukan yang kiri daripada yang kanan. Nah, selanjutnya daripada hal-hal yang dimakruhkan dalam berwudhu adalah mengusap air wudhu dengan menggunakan sapu tangan ataupun handuk, kecuali bagi orang-orang yang memiliki uzur tertentu atau penyakit tertentu. Nah, jadi biarin aja air wudhu itu kering dengan sendirinya tanpa harus kita basuh atau kita keringkan dengan menggunakan kain, handuk ataupun sapu tangan. Kecuali mereka-mereka yang memang dalam kondisi sakit atau lainnya. Nah, selanjutnya daripada hal-hal yang dimakruhkan dalam berwudu adalah memukul wajah dengan menggunakan air. Nah, hal ini mungkin seringnya dilakukan oleh anak-anak ya, anak kecil yang suka bermain-main dengan air, sehingga ketika berwudu ya tanpa sengaja atau dengan sengaja mereka memukul ya, seolah-olah memukul wajahnya dengan air. Ya, karena yang diperintahkan dalam Islam itu bukan memukul wajah dengan air, melainkan mengusap atau membasuh ya dengan penuh kelembutan. Nah,
Selanjutnya yang dimakruhkan dalam berwudu adalah az-ziyadah ala thalath. Nah, tadi sunnahnya kan taslits. Sunnahnya kan menyuci bagian yang diwajibkan untuk dicuci atau dibasuh atau yang disunahkan itu sebanyak 3 kali. Nah, kalau melebihi 3 kali dan memang yakin, nah beda dengan orang-orang yang mustangkih ya, orang-orang yang syak ya, orang-orang yang suka ragu-ragu. Nah, itu nggak ada masalah karena memang tidak yakin. Nah, bagi orang-orang yang yakin nih, meyakini bahwa ini adalah basuhan ataupun cucian yang keempat, maka hal itu merupakan hal yang dimakruhkan. Lebih baik ditinggalkan. Ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah al-isti'anah ya bi akhar ya. Jadi hal yang dimakruhkan dalam berwudu juga adalah menggunakan jasa orang lain. Ya, menggunakan jasa orang lain ketika berwudu. Nah, apa yang dimaksud dengan menggunakan jasa orang lain? Misal nih ya, misal kita berwudu, kemudian kita diam aja, kemudian ada orang yang mengambil air, kemudian membasuh tangan kita, kemudian membasuh wajah kita, kemudian membasuh sebagian rambut kita, dan sebagainya. Nah, hal tersebut dimakruhkan kecuali mereka-mereka yang memang tidak bisa berwudu ya, yang memang sedang dalam kondisi uzur atau dalam kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan orang lain untuk mewudukan dirinya. Nah, seperti itu juga makruh. Nah, selanjutnya adalah al-mubalaghah fil madmadah wal istinsyaq lis-shaim. Nah, ya. Hal yang dimakruhkan dalam wudu salah satunya adalah yaitu terlalu berlebih-lebihan ketika berkumur-kumur dan istinsyak bagi mereka-mereka yang berpuasa. Jadi orang-orang yang berpuasa itu nggak dianjurkan untuk kumur-kumur secara berlebihan. Mana berlebihan di sini misalnya yaitu memasukkan air ke dalam mulut terlalu banyak ya, atau menghirup air ya dengan hidung terlalu banyak karena ditakutkan akan membatalkan puasanya. Nah, itu dia ya, itu dia. Jadi sekarang bagi yang udah tahu, ini merupakan momen kita mengulang kaji. Bagi yang belum tahu, nah ilmu baru dan bisa langsung kita praktekkan. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah nawaqidul wudu atau hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, ada beberapa hal yang dapat membatalkan wudu ya. Tentunya ada beberapa yang sudah diketahui atau mungkin ada yang sudah mengetahui secara keseluruhan, ada juga yang belum mengetahui secara keseluruhan. Nah, hal-hal yang membatalkan wudu apa saja? Nah, yang pertama adalah keluar sesuatu dari 2 jalan. Ya, keluar satu dari 2 jalan, yaitu qubul dan dubur. Ya, apakah dia itu berupa kotoran, air seni, angin, darah, ulat, dan sebagainya. Nah, hal ini sejalan dengan firman Allah di dalam Al-Quran, "Au jaa'a ahadum minkum minal ghaid." Ya, atau jika salah seorang di antara kalian buang hajat. Ya, buang hajat. Nah, ayat ini menjelaskan atau menerangkan hal-hal yang membatalkan wudhu. Pemirsa, salah satunya adalah hal tersebut. Ya, oke. Nah, hal ini juga sejalan dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda." Ya, Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian jika berhadas sampai seseorang tersebut berwudu. Nah, ya itu dia yang membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu yang kedua adalah an-naum ghairul mutamakkin, yaitu tidur yang tidak tetap. Nah, ya. Nah, tidur yang tidak tetap juga membatalkan wudhu. Sedangkan tidur yang tetap itu tidak membatalkan wudhu. Nah, apa yang dimaksud dengan tidur tetap di sini? Tidur tetap di sini adalah seseorang yang tidur dalam kondisi duduk
yang mana duburnya itu tidak bergerak ya. Maksudnya duburnya itu tidak bergerak dalam kondisi dalam kondisi tetap ya, kondisi duduk. Dalam kondisi duduk, maka dalam kondisi tersebut jika seseorang tertidur itu tidak batal wudunya. Nah, apabila seseorang tidurnya berbaring, telentang atau lain sebagainya, maka hal tersebut dikategorikan ke dalam kategori tidur yang tidak tetap, dan tidur yang seperti itu membatalkan wudu. Ya, hal tersebut membatalkan wudu. Nah, hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW, "Man nama falyatawadda." Nah, barang siapa yang tidur maka berwudulah. Nah, timbul pertanyaan nih. Berarti semua jenis tidur? Tidak, ya, tidak. Sabda Rasulullah SAW ini dikhususkan dengan hadis Rasulullah SAW yang lain, yaitu hadis takriri, hadis persetujuan Rasul, di mana pada masa itu para sahabat menunggu waktu Isya. Jadi para sahabat Rasulullah itu biasanya itu mereka selesai sholat maghrib itu tidak pulang ke rumah, melainkan itikaf di masjid dan sembari menunggu waktu Isya. Nah, di dalam hadis tersebut diceritakan bahwa para sahabat Rasul itu tertidur sehingga terangguk-angguk kepala mereka ya. Ketika azan Isya berkumandang, mereka langsung melaksanakan sholat dan tidak berwudu lagi. Nah, ini menunjukkan bahwa tidur dalam kondisi yang tetap atau tidur dalam kondisi duduk itu tidak membatalkan wudu. Nah, hal-hal yang membatalkan wudu selanjutnya adalah zawalul aqli, yaitu hilangnya akal, baik karena sebab mabuk, kemudian pingsan, sakit atau gila. Nah, itu dia. Kemudian ya, yang membatalkan wudu selanjutnya adalah lamsur rajul zaujatahu abil mar'ah al-ajnabiyah min ghairi ha'il. Nah, jadi yang membatalkan wudu adalah yaitu bersentuhannya kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang bukan mahram atau istri daripada si laki-laki tersebut ya. Nah, sesuai dengan firman Allah, aula mastumun nisa, atau jika kamu menyentuh wanita ya. Ini adalah aturan yang ada di dalam mazhab kita, hadirin. Nah, sedangkan di dalam mazhab Maliki ya, dalam mazhab Maliki itu tidak masalah menyentuh ya wanita yang bukan mahram ataupun istri. Tidak masalah di sini, maksudnya adalah tidak membatalkan wudu. Jadi jika tersentuh, nah itu tidak membatalkan wudu. Nah, yang terakhir adalah menyentuh kemaluan ya, kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain, baik kemaluan depan atau kemaluan belakang ya, baik kubul ataupun dubur. Nah, jadi menyentuh kemaluan itu termasuk ke dalam hal-hal yang membatalkan wudu. Bukan hanya kemaluan sendiri, tapi juga kemaluan orang lain. Demikian juga kemaluan belakang ya, atau yang dikenal dengan istilah dubur. Nah, seperti itu. Nah, itulah dia yang membatalkan wudu, yang pastinya menjadi khazanah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Nah, sebelum saya akhiri, di sini ada pembahasan yang cukup esensial juga, yaitu al-umur allati yushtaratu lahal wudu, yaitu perkara-perkara yang disyaratkan padanya wudu, atau al-umur allati yajibul wudu min ajliha, yaitu perkara-perkara yang diwajibkan wudu untuk melakukannya. Nah, kalau nggak ada wudu, nggak bisa melakukan perbuatan-perbuatan ini. Nah, apa saja? Nah, yang pertama adalah sholat. Nah, ya, seperti yang kita ketahui bahwa wudu merupakan syarat sah sholat, bukan rukun sholat. Ya, sejalan dengan firman Allah yang saya sebutkan tadi, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum ila akhiril ayat. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu sekalian hendak melaksanakan sholat, maka cucilah wajahmu, kedua tanganmu, dan selanjutnya. Nah, perbuatan apa lagi yang harus yang membutuhkan wudu ya. Yang selanjutnya adalah at-tawaf ya, at-tawaf haulal Ka'bah, yaitu tawaf mengelilingi Ka'bah. Selanjutnya adalah masul mushaf wa hamluhu,
ya, yaitu menyentuh mushaf dan membawa mushaf. Nah, hal ini juga sejalan dengan firman Allah, la yamassuhu illal mutahharun, ya. Firman Allah di dalam surat Al-Waqiah ayat 79, ya, di mana Allah berfirman yang artinya Al-Qur'an itu tidak dapat disentuh kecuali mereka-mereka yang dalam kondisi yang sedang dalam kondisi suci, ya, al-mutahharun. Nah, seperti ini, ya pemirsa. Nah, itu dia tadi penjelasan fikih praktis terkait wudhu.